sepi. Misionaris tidak bekerja lagi di sana. Misionaris hanya menjadikan Indonesia sebagai sasaran empuk. Kenapa? Karena kebanyakan orang Indonesia kalau barang dari luar itu mereka cenderung pilih daripada asli buatan Indonesia. Contoh misalnya ada tas kulit bekas dari luar negeri, mereka lebih pilih daripada merek Indonesia asli. Meskipun jauh lebih bagus merek Indonesia, tapi mereka lebih cenderung pilih yang luar negeri punya meskipun bekas. Nah, inilah orang-orang yang memilih agama yang sudah tidak dianut lagi, maksudnya sudah tidak dilakoni lagi di dunia luar, gitu. Jadi ya saatnya teman-teman Kristen ini berbenah. Pahami Bible itu baik-baik. Kenapa Bible itu ditinggal di Barat, tapi kok kita di Indonesia justru melawan isi Bible kita sendiri, kan gitu. Jadi untuk menjadi seorang Kristen, sekali lagi, wajib hukumnya otak itu pensiun. Gak bisa kalau pakai otak. Makanya Kristen itu kenapa jauh dari Bible? Karena Kristen itu orang pintar. Kristen itu orang yang punya akal, kecerdasan, tingkat intelijensi yang tinggi. Begitu baca Bible tidak sesuai, tutup, simpan di lemari. Hari Minggu baru ke gereja, pergi nyanyi-nyanyi dan seterusnya. Nah, seperti itu, Saudari Daniel. Itulah keadaan yang ada sekarang ini di dunia. Saya nggak tahu kalau di Pluto ya, atau di Mars. Mana tahu Kristennya di sana lebih hebat lagi daripada di dunia ini, di bumi maksudku. Oke, mungkin mau ditanggapi data yang saya sajikan tadi, Matius 12 nomor 43 sampai 45. Ini Bang, saya mau menanggapi tentang 1 Korintus 19 yang Abang bilang tadi. Saya ketawa sih sebenarnya. Iya, silakan. Kalau yang Abang bilang tentang perikop 1 Korintus 19 itu kita tengok sekali lagi ya Bang, kalau kita bicara tentang perikop ini, kita melihat itu judul besarnya itu hikmat Allah dan hikmat manusia. Dan di sini silakan. ya, di sini diperintahkan karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Itu kan maksud Abang. Itu adalah hikmat manusia, Bang. Ya. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Itu yang Abang tentang mungkinnya sampai seterusnya. Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat di dunia ini menjadi kebodohan? Itulah yang didasarkan dari hikmat manusia. Tapi kalau kita lihat ya, hikmat yang benar itu di 1 Korintus 2 kita lanjutkan di ayat yang ke-14 itu adalah yang paling penting Bang, ya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima, manusia duniawi berarti kita ya Bang, tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan itu sama sebagai orang Islam ya Bang. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kami memiliki pikiran Kristus, makanya kami Bang jadi Kristen Bang. Kami mengikuti dia, bukan yang Abang dasarkan, yang Abang bilang tadi, Kristus. Yang mana yang kalian pilih? Kami mengikuti Kristus Yesus lah Bang. Oke, baik. Kita buktikan ya. Apakah Kristen ini mengikuti Kristus anak Maria? Di dalam Matius 24, nomor 17, 18, Matius 28 maksud saya. Ketika makhluk ini keluar dari goa kubur, murid-muridnya ragu. Murid-muridnya ragu dan tidak percaya. Sampai makhluk ini mendekati kemudian muridnya dan berkata, kepada aku telah diberikan kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, menjadi pengikutku. Makhluk ini mengaku diberi kuasa. Yesus selama Matius 28. Yesus 17, 18, 19 sampai 20. Yesus itu tidak pernah menerima kuasa Yesusnya. Yesus tidak pernah mengatakan aku telah menerima kuasa. Gak ada itu ucapan Yesus.
Gak pernah Yesus ucapkan itu. Ada kesempatan di mana dia menerima kuasa dari kekuatan roh gelap ketika dia dicobai di Lukas 4. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai nomor 13. Di situ Yesus dicobai sama sang penguasa dunia, yaitu iblis. Iblis mengatakan kepada Yesus anak Maria, Yesus, kalau kau menyembah aku, menuhankan aku, maka segala kuasa dunia akan aku berikan kepadamu. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Pertanyaannya, apakah Yesus menerima kuasa dunia? Tidak. Beliau menolak kuasa dunia. Yesus menolak kuasa tersebut. Habis cerita. Di data 13-nya dikatakan, iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang baik, waktu yang tepat. Artinya iblis ini memantau terus pergerakan Yesus dan pengikut-pengikutnya. Nah, Yesus tidak menerima. Yesus menolak kuasa dunia itu. Sampai pada akhirnya ada orang yang disalibkan, orang yang mati terkutuk. Dikutuk oleh Elohim, disalib, mati, dikutuk oleh Elohim. Keluar dari kubur, mengaku, kepadaku telah diberi kuasa. Nah, di sini mulai. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, penyesat. Disitulah mulai makhluk ini mengaku-ngaku kemudian Yesus Kristus. Kepada aku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Di mana endingnya? Supaya kita tahu bahwa yang keluar dari kubur ini bukan Yesus anak Maria. Endingnya di data nomor 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala perintah yang telah kuperintahkan kepadamu, dan aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Coba kita lihat agama Kristen untuk membuktikan bahwa apakah itu Yesus asli atau Yesus palsu. Kristen ibadah minggu. Ada perintah Yesus anak Maria? Enggak ada. Kristen makan babi. Ada perintah Yesus anak Maria? Enggak ada. Kristen tidak bersunat. Ada Kristen anak Maria? Enggak ada. Kristen meninggalkan hukum Taurat. Ada perintah Yesus? Enggak ada. Kristen ke gereja. Ada perintah Yesus? Enggak ada. Kristen menyembah Yesus Kristus. Ada perintah Yesus? Enggak ada. Lalu, perintah siapa yang dijalankan oleh Kristen ini? Menyembah Yesus, ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat. Itu perintah siapa? Perintah makhluk roh yang membisikkan diri-diri Kristen yang Kristen tutup-tutupi dengan mengatasnamakan Roh Kudus. Itulah dia yang datang kepada Kristen, yang membimbing Kristen menyebut Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Sedangkan Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan murid-muridnya ibadah minggu. Menyembah Yesus. Itu tidak pernah Yesus ajarkan. Makan babi, tidak bersunat, tinggalkan hukum Taurat. Itu Yesus tidak pernah ajarkan. Lalu Yesus mana yang mengajarkan kemudian Kristen menjadi Kristen? Yesus yang keluar dari kubur, yang bukanlah anak Maria. Itu yang kalian ikuti. Itulah yang kalian ikuti. Makanya Paulus sadar. Makanya dia menulis dalam 2 Korintus 11 nomor 4. Paulus sendiri mengakui bahwa ada Yesus lain selain dari Yesus yang dia beritakan. Paulus sadar itu. Kalau ada Yesus lain. Dan juga Yesus sadar kalau akan ada Yesus lain. Matius 24, nomor 23, 24, 25, 26. Yesus sadar akan adanya Yesus lain. Paulus sadar kalau adanya Yesus lain. Berarti masing-masing 2 tokoh ini mengajarkan bahwa ada 2 Yesus. Sekarang Kristen dengan pola keagamaannya menyembah Yesus, makan babi, makan asu, makan ini, makan itu, makan ini, ibadah minggu, menyembah kepada Kristus. Itu ajaran siapa? Ajaran anak Maria? Oh, tidak. Makanya nanti di akhir zaman, kalau Kristen ini, keturunan Kristen, karena tidak mungkin saudari saya Daniel yang ketemu Yesus, kecuali kalau kiamat besok. Keturunannya, saudari,
Selama dia Kristen, nanti akan ketemu dengan Yesus. Setelah dia ketemu dengan Yesus, ditanya, siapa yang mengajarkan kau menyembah aku? Yang mengajarkan aku, bapakku. Bapaknya bertanya, nenekku. Nenekku menyebut, akhirnya sampai kepada saudari Daniel. Yesus mengatakan, Matius 7 nomor 22, 23, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru. 21, 22, 23. Banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujizat dengan memakai namamu? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, siapa ini yang memanggil Yesus Tuhan bermujizat mengusir setan pakai nama Yesus? Kan Kristen, bukan agama lain. Berarti yang diusir Kristen. Pertanyaannya, ketika orang-orang Kristen ini mengusir setan pakai nama Yesus, Yesus yang mana? Karena Yesus yang asli mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Berarti ada Yesus lain yang datang ke gereja mengusir setan. Itulah yang disebut Yesus, waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu. Makanya coba terawang diri Anda. Yesus sujud dalam beribadah. Yesus sunat. Yesus puasa. Yesus berkumpul dengan orang-orang bersunat di dalam beribadah. Yesus sujud. Yesus masuk ke sinagoge, ke mikdas. Bukan masuk ke gereja. Yesus mengharamkan makanan-makanan yang diharamkan oleh Bible. Yesus ibadahnya hari Sabtu. Yesus berdoa hanya kepada entitas tunggal yang ada di langit. Itu Yesus. Tapi Kristen mengaku pengikut Yesus. Tapi hidup Kristen tidak sama seperti hidupnya Yesus. Berarti ada Yesus lain yang menjadi panutan oleh Kristen. Bukan Yesus anak Maria. Karena kalau Yesus anak Maria yang diikuti oleh Kristen hari ini, maka di Indonesia ini tidak ada gereja. Kalau itu Yang ada di Indonesia ini adalah sinagoge, bait suci atau bait El. Kenapa kami gini Bang? Ya, silakan. Gini Bang, kenapa kami sekarang ini tidak sunat dan Yesus itu dulunya sunat? Gini, pada saat zamannya Yesus, ya kan? Itu kan sunat itu kan tujuannya untuk membersihkan diri. Ya kan? Terus? Membersihkan diri. Nah, kenapa kami nggak sunat? Ya karena kami itu sudah bersih dari semua dosa-dosa kami yang dibersihkan oleh Yesus. Nah, itu yang tentang sunat. Dan kalau tentang berpuasa, sama bilang kami tidak berpuasa, Bang. Kami berpuasa, kami ada puasanya. Tapi kami tidak puasa seperti yang orang Islam, Bang, 30 hari selama sebulan itu pamer. Bukan, kami puasa ya kami puasa seperti difirmankan Tuhan. Kalau kamu berpuasa, janganlah kiranya kamu pamer, tapi minyakilah kepalamu supaya kamu itu tidak nampak sedang berpuasa, dan berdoalah di kamarmu, di bilik kamarmu. Itu kami berpuasa kalau masalah itu. Dan kenapa Bang bilang pada saat Yesus itu ibadah itu hari Sabtu, dan kenapa kami itu hari Minggu? Kami mempercayai yang namanya hukum Taurat itu hukum Taurat yang keempat, ya. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskannya itu, dan yang hari yang dikuduskannya itu adalah hari ketujuh, di mana Allah berhenti bekerja untuk menciptakan semesta alam ini termasuk kita manusia itu di hari ketujuh. Dan kita sekarang mengikuti kalender Masehi yang hari pertamanya itu dimulai dari hari Senin dan jatuhnya itu hari Minggu. Dan untuk orang Yahudi itu dimulai dari hari Minggu. Makanya jatuh pada hari ketujuh itu di hari Sabtu. Itulah makanya orang Yahudi beribadah di hari Sabtu. Di sini kenapa hari Minggu? Karena kita udah mengikuti kalender Masehi. Oke. Udah? Kita mengikuti kalender Juli yang baru. Itu makanya Bang, kalau masalah itu yang Abang tanya. Oke. Saudari, Bible Anda sendiri yang mengatakan dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengaku pengikut Kristus, Kristus ada di dalam dirinya, maka dia wajib hidup sebagaimana Yesus hidup.
Itu bermakna, Bang. Itu bermaksud, ya saya mengerti yang Abang bilang. Itu bermaksud. Di situ ada 1 Yohanes berapa Bang bilang tadi? 1 Yohanes 2. Oh, 1 Yohanes 2. Saya buka Yohanes yang ini ya. 1 Yohanes 2 ayat 6. Rasa pengetahuan bahwa ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya memang benar, Bang. Karena kita ini hidup seperti Yesus, yaitu saling mengasihi antar sesama kita. Bukan begitu maksudnya. Jadi kalau hidup sama seperti Yesus hidup, Yesus mempraktekkan kemudian di dalam Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal muridku. Muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Mengikuti aku. Kalau berbicara mengenai puasa, puasa Yesus 40 hari 40 malam. Apakah Anda ikuti? Karena Yesus mengatakan itu. Yohanes 14:12, barang siapa yang mengasihi aku, dia juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Aku puasa 40 hari 40 malam. Dan pengikutku wajib berpuasa juga, sama seperti aku berpuasa. Matius 9 nomor 14, nomor 13, 14. Jadi bagaimana mungkin Anda mengatakan diri Anda itu pengikut Kristus? Kristus melakukan A, kalian melakukan Z. Jadi Kristus yang mana yang kalian ikuti? Kristus yang mana? Kalau Anda mengatakan kami puasa tapi kami tidak pamer, meskipun kalian tidak pamer. Kalau Anda puasa sama seperti Yesus puasa, baru hari kedua sudah ketahuan kok kalau kalian puasa. Kenapa? Karena kalian sudah susah ngomong. Di mana Mbak Daniel? Pak, saya nggak bisa masuk kantor, Pak. Udah 2 hari saya tidak makan. Semua orang Kristen akan mengalami hal yang sama. Maka runtuhlah perekonomian. Karena orang Kristen tak ada lagi ke kantor. Kenapa? Mereka mengikuti puasanya Yesus. Jadi meskipun kalian tidak pamer, akan ketahuan. Coba bayangkan bom-bom kalau sudah 3 hari tidak makan. Nah, dia live. Matanya keluar, tergantung-gantung matanya. Saudara-saudara, sahabat-sahabat, ini sekarang kita puasa hari ketiga ya. Aku sudah lupa mana tanggalnya, mana harinya, ini hari apa. Kentut aja susah. Jadi biar tidak dipamer, akan nampak orang Kristen itu, bayangkan 2 miliar. 2 miliar tiba-tiba saja orang di bumi ini tidak makan, tidak minum. Oh, pasti. Hari ketiga sudah mulai sepi. Hari keempat sudah berdatangan ambulans. Hari kelima sudah mulai pemakaman itu akan ramai. Innalillahi wa inna ilaihi. Bermatian kalian. Tapi karena kalian hanya menggunakan nama Yesus Kristus sebagai aksesoris, dan apa yang menjadi standar kenikmatan hidup beragama kalian mau lakukan, maka ya nyaman dengan menjual nama Yesus, mengaku-ngaku pengikut Yesus, tetapi dalam implementasi rutinitas ritual keagamaan sedikit pun tak ada hubungannya dengan Yesus. Oke lah. Sekarang gini lah Bang. Abang kan udah dari tadi ini kan. Sekarang saya boleh nggak mengajukan pertanyaan? Silakan. Gini, di dalam Islam kan orang Islam ini kan mengikuti teladan-teladannya Muhammad, betul? Iya. Tapi saya lihat banyak juga pertentangan-pertentangan di Islam ini, Bang. Salah satu contohnya ya. Saya mau bertanya gini lah. Sebenarnya Islam ini mengajarkan apa sih? Kalau misalnya Islam, gini, kalau kayak kami Kristen kan kasih, damai gitu. Kristen ajarkan kasih. Kalau Islam Setelah Indonesia Ya, kalau merdeka, Islam- iya. Setelah Indonesia merdeka, Iya, Kristen itulah, kelihatan kasih, iya.
Tapi sebelum Indonesia merdeka, beranikah kalian mengatakan Kristen agama kasih? Sebelum Indonesia merdeka. Berani? Di Makassar ini, di kota saya ini, Mbak Daniel, ada jalan namanya Jalan Korban 40.000 jiwa. Satu lubang, orang dikubur 40.000 jiwa, pelakunya Kristen. Indonesia merdeka baru Kristen cuci tangan, yang tadinya tangannya berlumuran darah. Jutaan manusia menjadi anak-anak menjadi yatim piatu. Wanita jutaan menjadi janda. Ulahnya siapa? Anak-anak Kristus. Setelah Indonesia merdeka, kalian boleh jualan. Oh, Kristen agama kasih. Boleh. Tapi kami cuma senyum-senyum tersipu. Lihatin kalian. Pekerjaan anak setan. Coba dulu berani. Sebelum Indonesia merdeka. Berani enggak pendeta mengatakan Kristen agama kasih? Berani enggak? Tiap hari peluru meledak, bom meletus di mana-mana. Ulahnya siapa? Anak-anak Kristus. Sekarang gini, Islam itu mengajarkan apa? Islam itu mengajarkan sama yang diajarkan oleh Yesus. Selamat. Yesus itu juru selamat. Islam artinya selamat. Siapa yang masuk Islam otomatis masuk kepada ruang lingkup keselamatan. Yesus juru selamat, bukan? Aku tinggalkan damai sejahtera. Damai sejahtera itu Islam. Damai sejahteraku untuk kalian, Islamku untuk kalian. Shalom. Bang, gini bang, kalau damai sejahtera untuk Islam, kenapa ya? Kenapa sampai sekarang banyak umat Islam banyak mengadakan kejahatan-kejahatan? Salah satu contoh yang terbesarnya di negara kita sendiri itu mengebom gereja-gereja. Kenapa? Kalau memang itu Islam itu damai, selamat, kenapa? Iya. Banyak. Tidak ada agama di atas muka bumi ini benar kalau Anda melihat dari oknumnya. Tak ada. Bom itu sama sabar. seperti yang abang bilang tadi. Sama yang seperti abang bilang tadi. Kalau yang seperti yang abang bilang tadi, sebelum kemerdekaan yang melakukan apa tadi itu yang di kubur itu, yang di lubang itu orang Kristen. Orang Kristen pelakunya. Oh enggak, itu perintah di dalam Bible. Itu perintah. Itu perintah di dalam Bible. Itu bukan oknum, itu perintah. Kalau di Islam mana perintahnya bunuh? Bunuhlah, ada, bomlah, ada. Enggak ada di Islam, itu oknum. Aduh, saya pernah baca ya, silakan baca, Anda tunjukkan. Silakan Anda tunjukkan kalau baca, ada. Tapi saya lupa, maaf, memang benar. Nah, itu dia. Nanti saya cari datanya dulu, Bang. Ya, saya cari datanya silakan. nanti. Ya, hadirkan kekuatan kalian datanya. untuk menghadirkan. Itu enggak ada di Islam. Tapi kalau di kitab saudara yang Anda ambil sebagai alat untuk memerangi manusia, itu di Ulangan 20 nomor 10 dan seterusnya. Baca. Apabila engkau mengepung mendatangi sebuah wilayah, ajaklah penduduknya untuk berdamai. Kalau dia menerima engkau berdamai, jadikanlah mereka budakmu, jadikanlah mereka pekerja rodi. Kalau berdamai. Tapi kalau dia tidak mau menerima perdamaian denganmu, kepunglah, bunuhlah semua apa yang ada di dalamnya. Itu yang diperintahkan dalam kitab yang kalian ambil dari agama Yahudi untuk kalian jadikan senjata untuk membunuh, hanguskan orang-orang di luar Kristen. Yang kedua, di dalam kitabmu Matius 28 yang tadi nomor 19, jadikanlah, itu perintah, itu amanat agung. Sorry. Agama agung, Mahkamah Agung atau apa namanya? Amsal Agung, Gurunda. Oh, Amsal Agung. Bukan. Aduh, salah juga ya. Apa? Astagfirullahaladzim. Amanat agung itu, aduh. Jadikan itu perintah. Kalau kalian tidak menjadikan kami sebagai pengikut Kristus, kalian tidak menjalankan amanat agung. Siapa yang tidak menjalankan amanat agung, badosa jongana. Itu agama kalian. Jadi kalau Kristen mengajarkan agama kasih, aduh, saya mau muntah.
Tidak ada kasih di Kristen itu, nggak ada. Nggak ada kasih di Kristen itu. Kasih yang mana? Bagi-bagi Indomie. Hah? Itu bagian daripada jadikanlah. Apa? Kasih beasiswa gratis. Oh, itu bagian daripada perintah jadikanlah. Menolong orang yang kena bencana. Oh, itu bagian dari amanat agung. Jadikanlah. Mengumpulkan orang gila di jalan untuk diobati gratis. Oh, itu bagian daripada jadikanlah. Apa yang kasih di Kristen? Tunjukkan saya satu aja. Tidak akan Anda temukan. Jadi, Kak Lodi, saudari, gimana yang saya gimana? Lupa ndak atau memang pura-pura ndak ingat? Kristen hadir di Nusantara itu. macet pula lagi. Jangan macet. Kristen datang ke Nusantara itu karena melalui penjajahan. Itu aja dulu. Kristen tidak nongol di Nusantara ini kalau tidak ditumpangi oleh penjajah. Bagaimana Portugis, bagaimana Belanda masuk ke Indonesia lewat penjajahan. Indonesia merdeka baru kalian cuci tangan. Kami ajaran kasih loh. Hah? Kristen ajaran kasih dari mana ke mana? Nggak ada itu, Mbak. Jadi kembali aja ke tema bahwa Kristen ini adalah pengikut Kristus dan kami juga diajak untuk menjadi pengikut Kristus. Tapi sebelum kami masuk menjadi pengikut Kristus, terangkan dulu kepada kami siapa yang mengajarkan, Kristus mana yang mengajarkan menyembah dirinya. Itu dulu. Kristus Yesus, Bang. Di mana Yesus anak Maria mengajarkan menyembah dirinya? Ada. Bukan menyembah, ikut, Lalu? mengikuti. Kalau ikut berarti menyembah Elohim. Bukan menyembah Kristus. Karena Elohim, saudara, tumpuk semua gelar Elohim, tidak ada gelarnya Kristus. Tidak ada. Dan orang-orang Yahudi, penyembah Elohim tidak disebut pengikut Elohim. Kalian aja yang mengatakan pengikut tapi penyembah. Itu trik. Itu trik. Seakan-akan pengikut tetapi pentuhan. Kalian itu pentuhan Kristus, bukan pengikut. Begitu, saudari. Ya, memang kebenaran itu pahit, tapi ya mau tak mau harus kita sampaikan agar saudari ini bisa sedikit belajar tentang agama Kristen. Agama Kristen itu tidak ada hubungannya dengan kitabnya Yahudi. Sama sekali nggak ada hubungannya. Tapi lagi-lagi dipakai untuk menggenapi nubuatan Yakub di dalam Kejadian 49 nomor 27. Yakub memanggil anaknya Benyamin. Benyamin, sini. Aku mau meramalkan, aku mau menceritakan seperti apa kelakuanmu kelak, keturunanmu kelak. Laku keturunanmu itu nanti seperti serigala. Merampas jarahan, habis itu membagikan hasil jarahan. Kejadian 49 nomor 27. Paulus di dalam Filipi 3 nomor 5 dia mengaku, aku adalah keturunan Benyamin. Keturunan Benyamin tadi Yakub ramalkan sebagai apa? Serigala. Yesus berkata dalam Matius 7:15, waspadalah kepada serigala yang nyamar domba, waspadalah kepada Paulus yang nyamar rasul. Dia merampas hukum Taurat, lalu membagikan kepada yang bukan pemiliknya. Bukti, di mana dia merampas Taurat lalu membagikan kepada yang bukan pemiliknya. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita. Siapa kita ini? Non-Yahudi. Kristus telah menebus kita dari hukum apa? Hukum Taurat. Sejak kapan hukum Taurat ini berlaku untuk non-Yahudi? Itu bukti. Dia mencuri, dia merampas. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Pertanyaannya, sejak kapan orang Roma itu diikat oleh hukum Taurat? Tidak pernah.
ada perintah jangan makan babi, itu hanya untuk Bani Israel dan Bani Yehuda. Orang Roma mau makan sama babi, mau makan babi, mau tidur sama babi atau apapun apa, tidak ada perintah kepada mereka. Tapi kenapa Yesus harus mati untuk mereka? Itulah bukti bahwa dia adalah serigala yang merampas harta milik kepunyaan Yakub, lalu diberitakan dan diberikan kepada orang-orang non-Yahudi. Lahirlah kitabnya orang Yahudi di agama kalian. Itulah yang saya sering katakan, kitab Kristen itu adalah kitab Spanyol, kitab separuh nyolong dari agama Yahudi. Kenapa bisa? Karena antara Kristen dan Yahudi ada serigala yang menghubungkan. Siapa? Paulus. Dia yang mengambil kitabnya orang, lalu membagikan kepada Kristen yang bukan Yahudi. Itu untuk menggenapi Kejadian 49 nomor 27. Ingat, Kejadian 49 itu adalah nubuatan Yakub kepada ke-12 muridnya, anaknya. Paulus orang mana? Orang Ibrani. Dari keturunan mana? Benyamin. Yesus mengatakan di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi. Paulus mengaku ahli Taurat, Paulus mengaku orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. Paulus di dalam 1 Korintus berapa itu? 1 Korintus 9. Iya benar Dinda. Nomor 20-21. Yang apa Gurunda? Dia mengaku kepada orang Yahudi, dia mengaku Yahudi. Kepada penganut Taurat, dia mengaku penganut Taurat. Kepada orang Roma, dia mengaku Roma. Kepada orang Yunani. Itu munafik namanya. Itu namanya nyamar seperti domba. Gitu loh. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Dan setelah kau jadikan dia sebagai pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisi? Siapa ahli Taurat? Siapa orang munafik? Siapa serigala yang menyeberangi lautan, meninggalkan Yerusalem, menjelajahi daratan sampai ke Roma, sampai ke Kiliki, selain Paulus? Ada? Tidak ada. Cuman Paulus yang menjadikan orang yang masuk menjadi pengikutnya menjadi orang neraka. Itu dalil. Maka Kristen ini berbeda dengan Yahudi. Yesus mengajarkan muridnya untuk menjadi seorang Yahudi yang taat. Tapi Kristus yang ada di padang gurun mengajarkan pengikutnya menyembah dirinya, menuhankan dirinya. Ingat, selain Tuhan yang minta disembah hanya Kristus, yaitu makhluk yang datang ke padang gurun, yang datang kepada Paulus. Kalianlah pengikutnya, kalianlah penyembah Kristus itu. Makanya nanti kalau ketemu dengan Yesus yang asli, apa kata Yesus asli? Enyahlah daripadaku wahai Daniel, aku tidak mengenal engkau. Engkau adalah pembuat kejahatan. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Bang Suma ketemu Yesus, salaman, cipika-cipiki kami ngopi bareng. Kenapa? Karena Yesus mengatakan apa dalam Yohanes 17 nomor 3? Hidup kekal itu Bang Suma adalah Bang Suma mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Mengenal sebagai utusan Tuhan. Tapi kalau Kristen ada embel-embelnya. Mengenal Yesus utusan Tuhan yang adalah Tuhan itu sendiri. Wah, parah kali. Diusir ya, disepak lah kalian. Padahal pola kehidupan kalian itu mantap kali. Bermukjizat, mengusir setan, bernubuat. Mantap kali kalian itu sebenarnya. Kayak Andi Simon, Rusuli Kubis. Enak kali sebenarnya kalian itu hidup. Sayangnya kalian bermujizat pakai makhluk padang gurun. Ia mengaku-ngaku atas nama Yesus, dalam nama Yesus sembuh dan seterusnya. Tapi Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian, aku tidak mengenal kalian, aku tidak mengenal kalian. Gimana itu? Orang Kristen sendiri tidak dikenal sama Yesus asli. Berarti kalian selama ini berkhotbah, bermujizat, ngobati orang, tumpang tangan pada orang sakit, sembuh. Berarti itu iblis dong. Bukan Yesus berarti. Dan memang Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, yang memakai namaku,
dan berkata, akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Mana orang banyak yang disesatkan oleh Kristus ini? Mana? Pendeta semalam, pendeta Rudi hanya mengatakan perspektif. Itu aja. Tapi mana orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu? Mana? Tentu kalau ada Kristus palsu, pengikutnya disebut Kris. Nah, Kris. Kris apa? Krismon, nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya, kalau Krismon itu berarti krisis moneter palsu. Ini Kristus palsu, berarti pengikutnya disebut Kristen. Kristen. Ayo. Ini berdasarkan dalil, bukan perspektif, tapi dalil. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang memakai namaku. Siapa yang memakai nama Yesus? Itu Dan si berkata, Paul itu. akulah Kristus. Siapa di luar Yahudi yang mengatakan Yesus itu Kristus? Islam atau Kristen? Itu Kristen. Kristen. Orang-orang itu, mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, siapa yang menyesatkan banyak orang ini? Yang membawa nama Kristus. Islam atau Kristen? Kalau Islam jelas. Kristen lagi. Islam membawa nama Nabi yang mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Kristen, Pak, ini Kristen, Advent, Protestan, apalagi saksi Oneness. Katolik. semua membawa-bawa nama Yesus Kristus. Dan semakin hari semakin dia merebak ke bumi, semakin banyak orang yang disesatkan. Kalau bukan Kristen, izinkan saya tahu siapa orang banyak yang membawa-bawa nama Kristus selain Kristen? Adakah? Orang ono. Itu data di Bible. Ini sama seperti kejadian tahun 2000 ketika saya ditantang sama teologi S2, lulusan teologi S2, ditantang berdialog tentang materi-materi siapa penyesat Nabi Muhammad atau Kristus Yesus. Saya di Mall MP dari jam 10 pagi. Kami datang jam 9, mallnya buka jam 10. Masuk kami di MP, kupikir apa dibawa kantongan 2 tentengan. Yang dibawa buku pada saat dia semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, sampai semester 7. Akhirnya dia cum laude, kata dia. Tapi ku bilang, kenapa sampai semester 7? Kenapa nggak selesai? Oh, saya cum laude, langsung S2, teologi. Dia cuman kuliah 1,5 tahun, kata dia. Dapat titel S2, teologi. Diskusi dengan Bang Suma. Dia bawa buku 1 meja, saya tangan kosong. Buka sana, buka sini, buka sana, buka sini. Ujung-ujungnya menangis. Kenapa? Karena musuh terberat Kristen itu bukan Bang Suma, bukan Islam, tapi Biblenya sendiri. Kenapa bisa terjadi? Karena ada kekosongan di situ. Kekosongan gimana, Bang Suma? Orang Kristen tidak diajarkan familiar dengan Biblenya. Orang Kristen dipupuk dan dibesarkan bukan berdasarkan proses berpikir tentang isi Biblenya. Orang Kristen menjadi pengikut Kristus hanya oleh karena doktrin dan dogma bapak-bapak gereja saja. Kenapa bapak-bapak gereja tidak mengajarkan isi Bible? Karena tujuan bapak-bapak gereja itu hanya pulus. Karena bapak-bapak gereja yang belajar menemukan bahwa lo. Semakin dibuka lo. Semakin dibuka lo. Kalau ini ku tinggalkan, kayak mana anak istriku? Nah, tutup aja ini Bible. Ambil data-data yang baik aja. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, mari kita menyanyi dalam kasih Kristus. Haleluya, haleluya. Itu aja. Perpuluhan. Ini sudah tanggal berapa bayar perpuluhan. Ini tanggal berapa bayar perpuluhan. Itu. Sekolah minggu. Apa yang diajarkan di sekolah minggu? Pendalaman materi Bible? Dasar-dasar pijakan bahasa Yunani, Ibrani? No. Mereka hanya diajarkan kemudian cerita-cerita. Center class, Natalan, Yesus minum anggur, Yesus menyulap air jadi anggur, orang buta berjalan, dan seterusnya. Hanya itu aja ya.
Nyanyi-nyanyi diajarkan. Itu sekolah minggu. Berbeda dengan anak-anak Islam. Diajarin betul-betul mengutui. Ini huruf alif. Kasrah, tanda bawah bacanya I. Fathah, tanda atas bacanya A. Dhamma, hurufnya seperti ini bacanya U. Kasratain, fathatain, dhammatain. Ini tanwin, ini sukun, ini tasydid, ini izhar, ini idgham, ini bilgunna. Itu diajarin sampai segitunya. Bukan hanya sebatas itu doang. Mereka diajarkan menghafal dari kata ke kata, dari huruf ke huruf, mat-mat bacaan. Artinya mereka diajarkan untuk membumikan Al-Quran di dalam tubuhnya. Itu Islam. Kenapa demikian? Karena percaya diri terhadap kitabnya. Maka cinta yang lahir adalah cinta terhadap Al-Quran. Dan Al-Quran cinta kepada umatnya. Itulah yang dikatakan, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang menjaga. Aku yang mewahyukan, aku yang menjaga. Maka Al-Quran dititipkan pada batin-batin setiap manusia Islam yang suci. Kalau Bible, Tapi banyak kok, walaupun demikian tentang Quran yang harus dipelajari orang Islam, kan banyak orang Islam yang hanya diajarkan untuk mengenal hurufnya saja, tapi tidak mengenal artinya, tidak tahu artinya, apa artinya yang dibacanya itu. Banyak loh orang Islam yang tahu baca Al-Quran, ya benar abang bilang, diajarkan ininya kan, cara bacanya apa segala macam, tapi artinya mereka banyak yang tidak tahu loh. paling Bagaimana itu? tidak mereka sudah masuk ke dalam kendaraan menuju surga. Kenapa? Loh, bagaimana caranya Dengan dia membaca tapi tidak tahu membaca artinya? Quran itu, membaca Bagaimana Quran, pula itu? membaca Quran itu mendapatkan pahala. Satu huruf mendapatkan pahala, dua huruf mendapatkan pahala dan seterusnya. Kenapa? Gini loh bang, gini loh bang. Kalau abang bilang Iya. cuma mendapatkan membaca satu huruf itu mendapatkan pahala, apa cukup untuk membaca doang? Tidak cukup hanya membaca. Aneh. Masa cuma Tidak membaca? cukup hanya membaca. Loh, tapi tadi kata abang, Tapi sudah dapat pahala. tapi tadi kata abang Mereka sudah satu membaca. huruf saja sudah dapat pahala. Oke. Orang Islam bisa membaca Bagaimana original konteks? teks. Sabar. Orang Islam bisa membaca original teks kitabnya. Orang Kristen bisa nggak? Memang tidak bisa kami membaca original teks kami karena itulah keunikan kami. Karena apa? Itu Kami keunikan. tidak diajarkan untuk Itu membaca. keunikan. Bukan. Itu Ya keunikan. memang, itu kejujuran Tidak bisa kami. membaca Karena satu kitab gini, Bang. sendiri itu keunikan. Itu bukan Gini, Bang. ketertinggalan. Gini. Itu bukan ketertinggalan. Itu kelebihan. Gini loh, Bang. Tidak bisa membaca panduan hidup kayak gini nah. Ini panduan hidup kita dalam beragama. Tidak bisa kita baca, itu adalah sebuah kelebihan. Bukan kelebihan, tapi Lalu memang apa? kan memang udah. Lalu apa? Lalu apa namanya? Kalau kitab sendiri tidak bisa baca original teksnya, itu kelebihan atau kekurangan? Kelebihan atau kekurangan? Bukan kelebihan dan bukan kekurangan sih, Bang. Memang kami nggak diajarkan untuk mengenal teks aslinya. Bagaimana ceritanya Anda tahu Loh, itu betul gini, kalau sekarang Anda saya tidak tahu tanya. original teksnya? Saya Emang tanya Al-Quran- dulu. Enggak gini, Pak. Bagaimana Anda bisa tahu? Memang Al-Quran itu Bagaimana Anda bisa tahu kalau Anda artinya itu sudah benar kalau Anda tidak tahu original teksnya? Karena gini, ada Bang. Kristus. Sama seperti Al-Quran. Karena ada Kristus yang melayang-layang, yang masuk keluar masuk yang kalian sebut Roh Kudus. Itu jawab aja kayak gitu. Jawab aja, nggak usah malu-malu. Karena kami ada Kristus yang adalah Roh Kudus yang bolak masuk ke dalam tubuh kami. Kami memiliki Roh Kudus, Islam tidak punya. Bilang aja kayak gitu. Sederhana bukan? Untuk nipu lawan dengan trik-trik kayak gitu. Kalau ada sebuah agama tidak bisa membaca original teks kitabnya, ya itu apa namanya? Seorang pendeta berapi-api di depan mimbar, suruh baca original teks kitab. Papa, pupu. Lalu bagaimana Anda bisa tahu kalau itu benar? Kalau sebagai tokoh
sebagai pembimbing, sebagai gembala bagi hewan yang ada, tapi dia sendiri tidak bisa original teks. Gimana ceritanya coba? Masalah agama itu. Masalah. Makanya kami tertawa kalau ada orang Kristen membahas Islam tapi tidak bisa membaca kitab kami, itu kami katakan orang dungu sedang mendungui orang, sedang membodohi lawannya, temannya. Bagaimana mungkin seorang cuman membaca sampul lalu buka praktek? Sedangkan orang Kristen itu begitu. Mereka membaca seibarat anak TK baca buku kedokteran, sampulnya doang yang dibacanya. Al-Quran. Habis itu dia membahas Islam. Sama seperti kalian membahas kitabnya Yahudi. Tapi kalian tidak mengerti original teks kitabnya Yahudi. Apa yang kalian sampaikan itu? Yang punya kitab, yaitu orang Yahudi, tidak menjadi Kristen. Kenapa? Karena mereka mengerti kitab Ibrani. Makanya tidak jadi Kristen. Orang Kristen semakin menjadi Kristen karena mereka hanya dicekoki, disuapin terjemah yang setiap saat direvisi. Maka jadilah Kristen. Seperti itu, Mbak. Jadi umat Islam itu satu, rendah serendah-rendahnya umat Islam, mereka bisa baca Quran. Dan setelah mereka bisa baca Quran, mereka bisa baca terjemahan. Itu kelebihannya umat Islam. Orang Kristen bisa baca terjemahan. Bisa nggak baca original teks? Nehi merica ketum berjahe. Nggak bisa orang Kristen itu. Contoh, betapa mudahnya orang Kristen itu dibodohi. Contoh nih sederhana. Betapa mudahnya orang Kristen itu dikibulin oleh kitabnya sendiri. Nih semua yang ada 5.000 yang nonton di sini. Anda buka Bible sekarang atau Anda buka Google sekarang, Alkitab Sabda, buka di Kisah Para Rasul 9 nomor 22. Buka. Betapa mudahnya orang-orang Kristen 2000 tahun dibodoh-bodohi sama kitabnya sendiri. Kenapa? Karena tidak mengerti original teks kitab sendiri. Kayak mana? Coba buka sekarang. Kisah Para Rasul 9:22. Adinda Pera Ista bisa? Bisa, Gurunda. Nah, coba Alkitab Sabda dibuka. Betapa konyolnya agama ini. Konyol sekonyol-konyolnya. KPS 922 ya, Gurunda? Siap. Di Alkitab Sabda supaya kita lihat original teksnya. Luncur. Inilah kelemahan kalian. Tapi kalau di Islam, kasih terjemahan. Orang yang tidak ngerti terjemahan dikasih terjemahan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang yang tidak ngerti original teks, tidak ngerti paham, kasih terjemahan. Ketika dia ada terjemahan situ keliru, melenceng dari akidahnya, pasti mereka mengatakan, saya tidak mengerti bahasa Arab. Saya tidak bisa baca kemudian mengerti huruf per huruf. Tapi saya rasa ini keliru. Panggil ustadz saya, pasti salah. Begitu dipanggil, betul, salah. Tapi kalau orang Kristen yang kayak gini-gini, justru umat Islam yang ngajarin. Coba. Nih teman-teman sekalian yang punya rezeki berlimpah, tolong bantu Dinda Kores ya. Beliau alat-alatnya kemarin itu kena banjir, ya, sehingga gini dia. YouTube-nya juga tidak aktif karena laptopnya juga lagi gangguan. Nah, coba dilihat, silakan. Nah, tuh. Nah, coba kata Yesus, Dinda, kata Yesus. Ya, Nah, Saulus makin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus. Nah, ini ada kata Yesus, Gurunda ya. Ada kata Yesus, adalah Mesias. Ketik Yesus adalah Mesias. Ya, coba Yesus. Ada nggak Yesus? Nah, Ada nggak ternyata Yesus? di sini Houtos, Gurunda, bukan Yesus dalam bahasa Yunani. Wah, Gurunda ini udah cocok jadi guru Yunani. Coba lihat. Ini kalian dibodohi kan sama kitab kalian. Mana ada kata Yesus di situ? Tapi Lembaga Penyesat Indonesia menyelipkan nama Yesus di situ. Nah, kalau tidak ada kata Yesusnya, maka yang Mesias di situ adalah siapa? Siapa yang Mesias? Ya, yang ngomong inilah, Gurunda. Iya, Paulus. Ini, iya. Coba. Di sini dia kan Bang bilangkan bahwa Yesus adalah Mesias. Dia kan meyakinkan. Paulus ini kan Belum ngerti, sama Gurunda. sebagai kayak Di situ nggak ada nama apa sih Yesus.
Nggak ada nama Ini loh, Yesus di situ. Bu Lesti, maksudnya Gurunda, ini kata Yesus ini di dalam original teksnya itu nggak ada, gitu loh. Nggak ada. Nggak ada. Coba tunjukkan original teksnya. Nah, ini nanti dicoba ambil HP satu lagi, nanti ketik di alkitab.sabda.org untuk KPR 922. Lalu scroll ke bawah. Nah, ini namanya interlinear. Jadi terjemahan kata per kata. Ini kan ada kata Yesus di sini. Kelihatan nggak? Nggak lah, HP gua budug. Tunggu bentar. Woi. Nah, di sini ada kata Yesus nih. Tunggu dulu. Jazakallah khair, Raffi. Keren Bang Mantap. Kocat, barakallah. Tunggu ya. Ya, beliau punya HP ini tebal banget. buram. Teman-teman dibantu beliau, adik kita ini belikan laptop. Pasti banyak saudagar muslim lah. Iya, Ikhwan, mantap. Syukran Gunda udah dipromosiin. Ya, Tunggu. langsung DM aja ke Dinda Kores ya. Ini kan kelihatan nih Yesus nih. Nah, ini angka-angka ini adalah angka untuk kamus online-nya. Nah, kalau kita buka kamus online-nya ini, Bu Lesti, kita buka ya. Kita tap nih bawahnya nih, karena ini hyperlink. Kita buka gini, cut. Nah, kan keluar tuh. Nah, ternyata yang harusnya Yesus itu dalam Yunaninya Ieusos, ini malah Houtos gitu loh. Apaan itu Houtos? Houtos adalah bentuk feminin, singular gitu. Atau kata ganti tunggal feminin. Lah Yesus aja cowok, ini kata gantinya cewek. Apalah itu maksudnya gitu. Itu salah satu bukti hancur kalian Kristen ini oleh kitab kalian sendiri gitu. Jadi semakin jauh, sudahlah terjemahan, bukan kitabnya Yesus. Semakin jauh. Masya Allah, silakan. Sahabat-sahabat sekalian ya, sekalian dibantu adik kita Dinda Kores. Mana tahu beliau bisa beli perangkat untuk live lagi. Kemarin dunia YouTube diramaikan dengan hadirnya YouTube beliau kan. Sekarang beliau nggak bisa posting karena laptopnya ada gangguan. Bukan gangguan lagi, hancur mina laptopnya. Nah, ini mau aku open cam ya Gurunda ya. Jadi Ikhwan, aku tuh lagi diuji Allah. Jadi si air bocor itu plafon di situ. Bocor dia. Jadi yang meja kerja aku asalnya di sini pindah kemari. Ini laptop sedang di dunia orang mati, belum bangkit lagi gitu. Karena airnya jatuhnya di sini. Gitu. Nah, silakan Bu Lesti kalau ada yang mau ditanggapi dari ilmu baru yang kita sajikan. Iya, jadi teman-teman enggak, sekalian Bang. Gini, bisa DM minta nomor rekening ke Kores langsung ya. DM aja, nggak bukannya apa-apa. karena apa gitu ya. Mau turun soalnya maklum ibu rumah tangga mau ngambil hujan. Cuman saya mau ngasih pesan, Oh Bang. iya, Eh, silakan. Ngambil Abang hujan. coba pahami apa namanya ini ini ya Bang, Abang baca dan Abang pahami dan dengan iman abangnya yang iman Abang kan Islam. Otomatis Abang tahu ya hadis-hadisnya ya. Abang baca Matius 22 ayat yang ke 29 sampai dengan 30. Itu saja, Bang. Saya turun dulu ya, Bang. Saya cuma mau meninggalkan pesan itu, Abang Iya. baca itu dan Silakan Anda turun, nanti naik lagi ke sini enggak apa-apa. Kita pelajari lagi lebih Iya. jauh. tapi itu pesan saya Matius 22 itu mau saya tanyakan tadi selain apa sih yang diajarkan Islam itu. Selain itu saya juga mau tanya tentang yang kami imani yang bertentangan dengan Islam itu Matius 22 ayat 29 sampai 30 Ini itu. Makasih ya. Mau Bang. dijawab Saya sekarang nanya. atau Silakan. oh gitu ya wes siap-siap. Oke. Selamat berumah Iya. tangga Bu Lesti. Baik. Satu hal yang perlu dipahami ya teman-teman, yang dipertanyakan ini tentang adanya oknum yang tidak mengerti tentang kitab suci. Yesus yang menyebutkan itu di Matius 22 nomor berapa tadi? 29 sampai 30. Itu ucapan Yesus tentang kitab suci.
Kitab suci yang dimaksud itu adalah kitabnya Yahudi, kitab Tanakh. Bukan Roma, Galatia, Filipi, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Kisah Para Rasul, bukan. Yesus tidak mengenal kitab suci mereka, kitab yang mereka anggap suci ini. Yesus hanya mengenal kitab Tanakh. Maka Matius 22 nomor 29 nomor 30 itu sindiran untuk Kristen. Itu justru tamparan untuk Kristen, itu tamparan keras. Karena mereka tidak mengerti kitabnya Yahudi, kitab sucinya orang Yahudi, kitab sucinya Yesus. Tapi mereka selalu saja, itu nubuatan, itu nubuatan, itu nubuatan, itu nubuatan. Itu adalah dalil yang menampar orang Kristen. Karena kitab suci yang dimaksud di situ sudah pasti bukan kitab yang ada di gereja. Kitab suci yang dimaksud di situ adalah kitab yang datang kepada Bani Israel. Apa pula Yesus membahas Galatia, Roma, Filipi? Mana ada? Nah, inilah kalau kurang ilmu, wawasan rendah, ya, rendah wawasannya, kayak gitulah jadinya, ya teman-teman. Terus dikatakan di data nomor 30-nya juga, pada waktu manusia dibangkitkan tidak ada kawin-mawin. Emang lu ayam? Hanya ayam yang keluar dari kandang, habis itu cari pasangan, cari betina, kejar sana, kejar sini. Saya ingat sekali karena dulu waktu SD, SMP, saya mondok, di pondok saya itu ada kandang ayam. Lebih ribut pada pagi hari ayam itu daripada siang hari. Atau pada waktu kapanpun. Kenapa? Karena mereka keluar dari kandang bukan sarapan nasi, bukan sarapan dedak. Dia cari betina. Kejar betina sampai kemana-mana. Loh, kok orang bangkit dari kubur kok langsung cari betina? Gimana ceritanya? Hari kebangkitan keluar dari kubur langsung cari bini, cari perempuan. Rakus. Kebangkitan itu bukan surga. Memang kalian memang mirip ayam rupanya. Ayo silakan teman-teman non muslim, waktu kita masih ada. Iya, silakan ketik 3 di bawah ya. Ini namanya nyaru-nyaru soalnya. Aku nggak ngerti yang mana yang Kristen, Ikhwan. Untuk yang Muslim silakan di drop ya, karena nggak akan dinaikin, Ikhwan. Gurunda ini live-nya solo. Jadi yang Muslim jangan naik. Nanti naiknya kalau Gurunda lagi di room kawan-kawan kita mujahid yang lainnya baru. Kalau ini solo, Ikhwan. Kalian pengen lihat Gurunda live-nya sampai 20k, 30k, biarkan Gurunda solo. Yang Muslim di bawah dulu, gitu. Oke? Thank you. Nah, mana ini yang ininya ya? Asip. Waduh, tidak berhijab. Oreng. Kristen atau Katolik? Wih, ih. Mau dialog atau gimana? Udah turun. Siapa itu? Ayu Ting Ting bukan? Bukan. Oh, Ting Ting Oreng itu Gurunda. Oh, Ting Ting Oreng. Kirain. Coba. Ah, ini dia wanita. Ini siapa lagi nih? Vivi Aries Negara. Selamat siang. Kristen atau Katolik? Waduh, dia lagi jaga ini, jaga fatcare dia. Jaga gerbang dia, gerbang gereja dijaganya. Ini ada wanita jidat panjang. Mana tadi? Wanita Oh, jidat hilang. panjang. Nah, ini. Margareta Manurung. Nah, lihat tuh. Kepotong jidatnya Guruna sama ini bulatan profil. Margareta Manurung. Kalau Ya, Jauh banget. siang bang. Siang Ya, juga. siang. Gimana? Shalom, shalom. ya Salmon, apa kabar? Baik bang. Mau tanya bang, Ya, mau jawab kita, Ya. silakan. apa guna syahadat itu bang? Syahadat itu adalah persaksian keteguhan hati bahwa hidup di dunia ini meyakini hanya Allah yang Tuhan,
dan mengimplementasikan keyakinan itu dengan perbuatan atau tindakan. Itu syahadat. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah, prakteknya betul-betul menyembah hanya kepada Allah. Tidak bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan, lantas kemudian tidak menyembah kepada Tuhan. Syahadat itu saksinya ikrar. Itu ikrar, menyatakan diri betul-betul pasrah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Setelah itu mempraktekkan kesaksian itu dalam hidup sehari-hari. Gitu. Saksinya siapa aja, Bang? Saksinya saya dan perbuatan-perbuatan saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, makanya saya tidak nyembah yang lain. Alam semesta ini bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Alam semesta ini yang bersaksi, termasuk manusia yang ada di dalamnya. Contoh nih, bukti bahwa tiada Tuhan selain Allah. Di dalam Al-Quran diterangkan, Annallaha sami' alim. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar. Ketika Anda memanggil Yesus, Yesus, Yesus mendengar gak? Yesus dengar gak? Yesus. Dengar, Bang. Yesus dengar. Dengar, Bang, karena dia pernah menyatakan diri, Bang. Mana dalilnya kalau dia maha mendengar? Nah, jadi itu kesaksian Anda, kesaksian buta. Kalau saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Tuhan itu pencipta yang segala-galanya maha. Beliau mengatakan, Annallaha sami'. Aku ini sesungguhnya maha mendengar. Jadi saya cuma duduk seperti ini dalam hati. Ya Allah, aku ingin kamu kabulkan segala apa yang aku inginkan. Baik lambat maupun cepat, aku ingin diijabah. Tuhanku mendengarkan. Jadi saya tidak perlu cari dia mana ya. Tuhan saya mana ya? Oh, lagi petik pohon ara. Gak perlu, karena Tuhan saya mendengarkan. Apa yang saya katakan, apa yang dibisikkan hati saya, itu didengarkan. Sedangkan kalau kamu berteriak sampai mulut merobek, Yesus. Yesus dengar. Kenapa Yesus tidak dengar? Karena kuping Yesus itu terbatas. Jaraknya paling cuma 300 meternya. Bisa didengar. Jadi ketika Anda berdoa kepada Yesus, yang mendengarkan bukan Yesus. Yang mendengarkan adalah Allah, Tuhanku. Ketika Anda minta kepada Yesus, Ia mengabulkan doamu, Tuhanku, bukan Yesus. Kenapa demikian? Allahus Samad. Karena Tuhanku itulah yang menciptakan ente, bukan Yesus. Maka karena Tuhanku menciptakan ente, maka Tuhanku yang memenuhi semua kebutuhanmu. Karena engkau adalah ciptaannya, makhluk yang dikasihi oleh Tuhanku. Maka Anda sembah dia atau tidak Anda sembah dia, tetap Tuhanku mengasihi Anda. Makanya disebut Ar-Rahman, Ar-Rahim. Beliau maha pengasih. Anda dikasih oksigen, Anda dikasih makanan dari daratan, Anda dikasih dari lautan, Anda dikasih dari udara pun Anda dikasih. Kenapa? Itulah Tuhan. Tidak sama seperti Tuhan Anda. Dia sendiri butuh Tuhan, Anda tuhankan. Yesus merintis siang dan malam. Wahai Tuhan yang maha kuasa. Itu Yesus tuh. Anda minta sama dia. Gepeng. Jadi ketika Anda berdoa, ketika Anda berharap kepada Yesus, Yesus tak mendengar. Tapi yang mendengarkan itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Apa yang Anda minta? Minta kesehatan. Tuhan pencipta langit dan bumi kasih. Siapa Tuhan pencipta langit dan bumi itu? Hakikat laisa kamitslihi syai'. Dialah pencipta langit dan bumi yang tidak serupa dengan apapun. Kami bersaksi, hakikat itu Tuhan. Kalau Anda bersaksi Yesus anak Maria Tuhan, kan gepeng.
Kesaksian Anda itu palsu. Karena yang Anda saksikan dalam keagamaan Anda, Tuhan adalah anak orang. Bagus kalau anak orang. Kalau makhluk padang gurun, itu lebih bahaya lagi. Sementara kami, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Subhanallah. Malik Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mendengar enggak? Mendengar. Tuhan. Tapi nggak ada Nah, sekarang- saksinya, Bang. Apa pula saksi? Lu pikir pengadilan? Tapi kalau kamu teriak Yesus, Margareta kena bisul, tolong Yesua, bisulnya Bang. disembuhkan. Yesus dengar enggak? Dengar, Bang. Yesua mendengar, saksinya Yohanes, Mana dalil? Matius, Dalil. Lukas. Mana dalil Yesus Maha mendengar? Dalil. 12 murid Yesua, Bang, saksinya. Mana dalil? Dalil kalau Yesus Maha mendengar itu mana dalilnya? Keluaran 20. Kenapa lari ke keluaran? Kenapa? Apa hubungannya Yesus keluaran? Yesus itu Dilarang Yesus menyebut yang nama datang Tuhan kepada dengan gurun. sembarangan. Kenapa kamu panggil Kristus Tuhan itu? Kalau gitu kenapa kau panggil kemudian menjadi anak burung merpati? Kami dilarang, Bang, menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Umpamanya Allah, kita baca Allah, itu udah sembarangan. Nah sekarang nama Terjemah. Tuhanmu siapa? Nama Tuhanmu siapa? Yesua. Yesua Nah, di Masya. mana Tuhannya Yahudi dipanggil Yesua? Di mana itu? Di kitab mana? Ibrani, Bang, Ibrani. Hah? Ibrani itu kan tidak diketahui siapa penulisnya, siapa pengarangnya kitab itu. Tidak diketahui siapa, itu buku siluman. Waduh. Nggak ada yang tahu. Bapak-bapak gereja nggak ada Yang yang tahu asli itu tulisan Ibrani, siapa Bang. buku Ibrani itu. Yang aslinya Ibrani, bukan Yunani. Ibrani itu kitabnya Yahudi, Cak Ayu. Bukan Yesus kitabnya kan orang Romawi. Yahudi. Hah? Yesus orang Yahudi, Bang. Ya Yesus orang Yahudi yang saya tanya ini Suku Margareta Yahuda. yang kutanya bukan Yesus. Yesus orang Yahudi memang, kitabnya memang Ibrani. Yang saya tanya ente orang Ibrani. Ente orang Yahudi. Kami memakai kitab Ibrani, Bang, Nah bukan itu dia, Yunani. ngapain kau pakai kitabnya orang? Berarti rampok kitabnya orang berarti. Karena Yesua itu Yahudi, Bang, Yahudi. Yesus orang Yehuda. Yahudi memang. Kitabnya Yesus itu memang adalah kitab Tanakh. Yang saya tanya ini Aliteng. Aliteng ini bukan Yahudi. Kenapa pakai kitabnya Yahudi? Apa hubungannya? Ayo. Nah, Yesus raja Yahudi, Yehuda. Lah kalian bukan Yahudi. Bukan Yesus yang kutanyakan, Cak Ayu. Yang saya tanya kalian Kristen, penganut agama pagan Romawi. Kristen Kristen itu yang saya pengikut tanya. Yesua, Bang, pengikut Yesua Kristen. Salah. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kristus yang mana yang kalian ikuti makan babi? Yesua, Bang, Yesua. Mana ada Yosua mengajarkan makan babi? Fitnah lagi. Yang ngajarin ente makan babi itu makhluk padang gurun yang membawa-bawa nama Yesus, yang membisikkan ajarannya kepada Nabi Paulus. Itu yang kamu ikuti, bukan Yesus anak Maria. Luruskan dulu itu, luruskan itu. Ya. Jadi yang kamu ikuti Bang, Yesus. Yohanes 1 ayat 14. Ya, itu Yesaya manusia, 44 anaknya ayat Maria. 6. Yohanes 1 nomor 14 jadi daging anak manusia. Sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus bukan anak manusia. Beda. Jadi Aliteng ini pengikut Kristus padang gurun.
penghuni padang gurun. Itu sembahanmu. Mengatasnamakan Kristus. Yang di padang Datang gurun ke- siapa? Yang di padang gurun itu Kristus yang datang kepada Paulus ketika menuju ke padang gurun Damsyik. Yesua. Itu Yesua. Yesua itu manusia. Yesua itu manusia. Sedangkan Kristus yang kau sembah itu bukan manusia. Beda. Jangan nyamar-nyamar dong. Jangan nyamar-nyamar jadi domba dong. Kalian itu pengikut Kristus, makhluk padang gurun. 1 Korintus 8 ayat 6. Cocok itu. 1 Korintus 8 ayat 6. Iya betul. Betul itu. Itulah surat yang dibisikkan oleh Kristus padang gurun kepada Paulus, nabimu. Nabimu Paulus itu mendapat bisikan. Sehingga lahirlah kemudian 13 kitab dari lisannya Kristus padang gurun ini kepada nabinya Paulus. Jadi Kristus padang gurun mengutus nabinya Paulus untuk mengajarkan non-Yahudi menjadi penyembah Kristus padang gurun. Tapi Bang, Yesua yang kami sembah itu Melkisedek, yaitu Melkisedek. Nah, itu klaim. Itu klaim. Kenapa klaim? Karena kalau Anda mengakui memang Kristus kami adalah yang di padang gurun, kalian ditinggal. Makanya kalian mengambil kitabnya orang Yahudi untuk kemudian Anda cocok-cocokkan dengan sembahan kalian. Ada nggak legalitasnya Anda gunakan? Nggak ada. Kalian hanya menggunakan terjemahan kitabnya orang demi untuk melegalkan penyembahan terhadap Kristus makhluk padang gurun tersebut. Begitu, adik, ya. Udah perjanjian baru Bang, Yudaism yang kami ikuti. Nggak ada saudariku. Kedatangan Yesua. Ya, kedatangan Yesua itu nanti ketika matahari sudah tidak menjadi cahaya lagi, tidak menyinarkan cahaya, baru Yesus yang datang. Kalau yang di padang gurun itu bukan Yesus, itu makhluk gurun. Jadi Gurun Dajuma ini apa enggak mengakui Yesua Hamasya itu meninggal di kayu salib? Enggak, yang meninggal itu makhluk yang dikutuk oleh Elohim. Nabiku Yesua Hamasya bukan makhluk terkutuk. Yang dikutuk itu iblis. Itulah yang kamu sembah. Tapi Gurunda kan bersaksinya kepada Allah, Iya, bukan kepada Yesua. sama seperti Yesus. Yesus pun bersaksi. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah satu-satunya Tuhan. Utusan Tuhan. Itu syahadatnya Yesus. Itu syahadatnya Yesus, persaksiannya. Tapi Itu Yohanes saksi. 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 1, Itu Tuhan, itu berbicara mengenai Tuhan dan sifat Tuhan. Bahwa Tuhan itu maha berkata-kata, maha berfirman. Kemahaan berkata-kata Tuhan itu bersama-sama dengan Tuhan. Itu sifat. Bukti, ketika dia mengatakan jadilah terang, jadi terang. Jadilah gelap, jadi gelap. Jadi manusia, jadi manusia. Jadi malaikat, jadi malaikat. Jadi bumi, jadi bumi. Jadilah hamil, hamil. Lahirkan Yesus, lahir Yesus. Dia itu memiliki sifat. Sifatnya adalah sifat kalam yang melekat pada dirinya. Sifat berkata-kata yang ada pada Tuhan. Itulah yang bersama-sama dengan Tuhan. Maka ketika dikatakan firman itu menjadi daging, maksudnya apa? Kehendak sifat yang ada pada diri Tuhan, salah satunya berkehendak agar Maria hamil tanpa suami, terjadi, betul-betul menjadi daging. Maka kehendak Tuhan betul-betul menjadi daging. Lahirlah manusia tanpa ayah bernama Yesus. Manusia. Yang lahir manusia. Sudah pasti bukan Tuhan. Jadi yang menyembah kemudian manusia yang lahir itu adalah penyesat. Sampai sini paham? Tapi kan di sini pada mulanya sudah ada firman. Iya, Firman memang. itu Yesua Hamasya. Memang. Oh bukan. Nah di sini kekeliruan kalian.
Kalian kelirunya di situ. Kenapa? Karena kalian menerjemahkan kemudian himne Plato ini, filsafat Yunani ini, seakan-akan pencipta langit dan bumi itu turun menjadi manusia. Padahal enggak. Yang turun menjadi manusia itu adalah dewanya Paulus. Di mana kemudian Paulus mengajarkan dewanya turun menjadi manusia. Baca Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Itu baru betul. Jadi dewanya Kristen yang turun menjadi manusia, itulah yang kalian dewakan, yang bernama Kristus itu. Sedangkan firman menjadi daging itu lumrah. Firman itu telah menjadi daging, lumrah. Firman itu menjadi matahari, wajar. Firman itu menjadi bumi, wajar. Firman itu menjadi cahaya, wajar. Firman itu menjadi terang, wajar. Firman itu menjadi daging, benar. Firman itu menjadi lautan, betul. Firman itu menjadi langit, benar. Apa masalahnya? Oh, itu adalah Tuhannya Kristen. Oh no, salah. Tuhannya Kristen baca di Filipi 2, 6, 7, 8. Dewa turun ke bumi, mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengambil rupa manusia, menjadi hamba dan mati di atas tiang salib. Baca itu. Di sini Itu Bang, kitab- firman itu adalah Elohim, yaitu Yeshua HaMashiach. Oh, salah. Ketika firman itu bersama-sama dengan Elohim, maka itu sifatnya. Yesus itu tidak pernah mengatakan akulah firman. Yesus mengatakan aku penerima firman. Lalu kenapa Yesus dikatakan firman itu menjadi daging? Kehendak Tuhan menjadi daging. Apa bukti kehendak Tuhan? Baca Matius 1 nomor 18 sampai seterusnya. Apa yang tertulis di sana? Pada bulan ke-6 Gabriel datang kepada Maria untuk apa? Memberitakan tentang kehendak Elohim. Kehendak Elohim itulah yang disebut firman. Firman turun ke bumi ke Maria melalui Roh Kudus. Turun menyampaikan kemudian kepada Maria. Maria, ya paman, yang maha tinggi hendak engkau hamil, iyakah? Gimana Sini ya, mungkin Bang. aku hamil? Aku tak punya suami. Sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Yeshua HaMashiach itu. Menerangi setiap orang. Kata siapa? Kata siapa? Yohanes 1 ayat 9. Mana ada dikatakan yang menerangi di situ adalah Yesus. Tidak ada Yesus yang menerangi. Yang menerangi itu adalah firman yang disampaikan kepada Yesus. Itu masih berbicara skala Tuhan. Skala Theos di situ. Bukan berbicara Yesus. Kalau Yesus, aku tak dapat berkata-kata dari diriku sendiri, Mama. Itu Yesus, Yohanes 12 nomor 49. Firman yang kau dengarkan dariku, bukan dari aku, tapi dari Bapakku yang mengutus aku. Yohanes 14:24. Jadi bukan Yesus itu sebagai sumber cahaya, bukan. Yesus itu duta Tuhan, utusan Tuhan. Beliau rasul, beliau nabi, utusan Tuhan. Tapi Bang, Yeshua HaMashiach itu dilahirkan bukan karena hubungan biologis. Betul Dia dari Allah, sekali. dari Elohim. Betul sekali. Meskipun dia dilahirkan bukan karena hubungan biologis, tetapi dia adalah makhluk biologis. Itulah yang disebut mukjizat. Makanya di dalam Yohanes 8:42, aku Yesus datang dan keluar dari Bapa, dan aku datang ke atas muka bumi bukan atas kehendakku sendiri. Itu yang dikatakan Yesus itu. Tolong percaya dong kepada Yesus.
Jangan karena kekuatan Kristus padang gurun itu sehingga ucapan-ucapan Yesus kalian sepelekan. Sekali-sekali percaya kepada anak Maria. Jangan Kristus padang gurun aja terus kalian ikuti. Sampai-sampai pengaruhnya sangat kuat. Sehingga anak orang pun Anda duga Tuhan. Yesus itu bukan sang firman. Yesus itu adalah penerima dan penyampai firman. Yohanes 3:34, Yohanes 10:34, 35, 36, Yohanes 12 nomor 49, nomor 50, Yohanes 14 nomor 24. Hargai dong Yesus. Hargai. Jangan karena makhluk padang gurun, gurunya Paulus, sampai ucapan-ucapan Yesus itu dianggap sepele. Jangan. Makanya Di Islam sini itu kan Bang, anugerah dan kebenaran datang melalui Yeshua HaMasyiah di sini. Nah, Bang. itu pintar. Yaitu firman. Itu pintar. Kalau begitu dudukkan Yesus pada perkara pada tempatnya. Nilai Yesus itu sesuai dengan kadarnya. Jangan kau nilai Yesus sesuai dengan kadar makhluk padang gurun yang ngaku Kristus itu, jangan. Makanya di dalam Yohanes 3 nomor 16 dikatakan apa? Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepadanya memperoleh hidup, yang tidak percaya mati dalam dosanya. Percaya itu dong. Harus percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Yesus yang mana? Anak Maria. Jangan percaya kepada Yesus palsu yang datang ke padang gurun. Kalau Namun Anda anak percaya, namun anak tunggal Elohim yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan diri, yaitu Yeshua HaMasyiah. nah, baca yang Anda sindir itu adalah Yohanes 1 nomor 18. Betul? Tidak ada orang yang pernah melihat Bapa, tidak ada orang pernah mendengar Bapa, tapi anaknya yang ada di pangkuannya lah yang menjelaskan tentang Bapa itu seperti apa. Nah, apa kata Yesus tentang Bapa? Yang lain sepelekan dong. Yang lain sepelekan. Hanya Yesus yang menceritakan tentang Bapa itu. Bahasa Yunaninya apa di situ? Exegomai. Dialah Yesus yang menerangkan, dialah Yesus yang menjelaskan, dialah Yesus yang mentafsirkan tentang siapa? Tentang hakikat Bapa yang mengutusnya. Nah, apa kata Yesus tentang Bapa yang mengutusnya? Baca Yohanes 7 nomor 28 29. Kamu memang mengenal aku, tapi kau tidak mengenal Dia yang mengutus aku. Hah? Kamu mengenal Yesus, tapi kau tidak mengenal Dia yang mengutusnya. Berarti Yesus yang kita kenal itu bukanlah Bapa yang sang pengutus itu. Berbeda. Kata Bapa sudah diberikan kepada anaknya yang tunggal, yaitu Yeshua HaMasyiah, Bapa yang baik. Kalau begitu kenapa dia masih berdoa kepada Bapa? Kenapa? Di situ Yeshua HaMasyiah belum selesai menyelesaikan pekerjaannya kepada Bapa. Yeshua Nah, HaMasyiah di situ taat. setelah dia selesai melakukan pekerjaannya, dia naik ke langit, bertahta sendiri atau duduk di samping kanan Bapaknya? Bertahta, Bang. Bertahta duduk di samping kanannya Bapak atau gimana? Iya, duduk di samping kanan itu berarti di Iya, situ bertahta. berarti tetap aja. Kupikir Pasti, Bang. sampai Pasti sudah ada kepastian bertahta. kupikir setelah naik ke atas dia sudah jadi Tuhan, seorang Tuhan. Ternyata masih duduk berdampingan sama Bapak. Tidak, Bang, dialah Bapa itu, Bapa yang baik. Yeshua HaMasyiah. Jadi ada berapa Bapak di atas? Ada berapa Bapak? Satu, Bang, satu. Loh, kenapa dia duduk di samping kanan Bapak? Yang di sebelah kirinya siapa? Itu bukan berarti dua, Bang. Loh. Gimana ceritanya? Benar-benar Bapa Sang Sumber itu sudah diserahkannya kepada Yeshua HaMasyiah, anaknya yang tunggal. terus Bapaknya kemana?
Bapak kemana? Bapak kemana? Bapak itu ya Suhamasia itu sendiri, Bang. Alamak, hancur sudah. Salome, bagaimana ceritanya? Yesus adalah Bapa itu sendiri. Dia duduk di samping kanan Bapa. Cak Ayu. Masolang generasi. Inilah Kristen. Maksudnya gini Gurunda, Yesus duduk Iya, di samping gimana? Yesus gitu loh. Itu Gurunda. Oh. Inilah Kristen. Inilah Kristen, cerminan Kristen. Inilah yang saya katakan wajib tidak berakal. Akal harus mati pensiun dini kalau mau jadi Kristen. Mustahil orang itu bertahan di Kristen kalau mereka masih menggunakan akal. Mustahil. Mustahil. Jadi kalau Anda mau gila tanpa narkoba ya silakan ikut Margareta. Pasti gila. Anda hidup di dunia hayal. Hayalan tingkat tinggi. Mati, tidak ada siksa kubur, langsung ke surga. Itu ikutlah Margareta. Ikutlah Margareta. Bagi teman-teman yang mau hidup di dunia hayal, ikut Margareta. Bapak Tuhan pencipta langit dan bumi dibuat pensiun sama Margareta. Bang, makasih banyak ya izin turun. Terima kasih. Mau kemana rupanya? Mau cebok?